pelajaran bahasa tema 4 ya. Sekarang buka bukunya bahasa Indonesianya halaman 47 ya. Di sini ya, di tema 4 ini dengan judul waspada bencana alam. Nah, waspada bencana alam. Nah, yang kita bahas hari ini menyimak sebuah teks ya dengan judul apakah cincin api Pasifik itu. Lalu kita belajar mengenai ide pokok. Nah, sekarang teacher akan membacakan teks tentang apakah cincin api Pasifik itu. Dan tugas kalian di rumah menyimak apa yang teacher bacakan. Oke. Apakah cincin api Pasifik itu? Cincin api Pasifik adalah daerah yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Daerah ini berbentuk seperti tapar kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. Di jalur cincin api Pasifik ada sekitar 400 gunung berapi yang berada di Indonesia dan 130 diantaranya merupakan gunung berapi aktif. Gunung-gunung berapi ini berjajar dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, lalu menyeberang ke Pulau Bali, Nusa Tenggara hingga ke bagian timur yaitu Maluku dan berbelok ke utara Pulau Sulawesi. Meskipun demikian, hal itu membuat tanah Indonesia subur dan kaya akan mineral. Di Indonesia terjadi tumbuhan 3 lempeng benua yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara dan Pasifik dari timur. Hal itu mengakibatkan Indonesia berada dalam kawasan yang rentan bencana seperti letusan gunung api, gempa, dan tsunami. Kawasan cincin api Pasifik merupakan tempat terjadinya 90% kasus gempa bumi. Bahkan 80% dari gempa bumi terbesar terjadi sepanjang cincin api ini. Oleh karena itu, daerah ini disebut juga dengan sabuk gempa bumi. Di Indonesia juga pernah terjadi 2 bencana letusan gunung terbesar di dunia, yaitu Gunung Tambora di Nusa Tenggara Barat pada tahun 1815 dan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau menyemburkan ledakan yang setara dengan 13.000 kali ledakan bom atom Hiroshima pada masa Perang Dunia II. Pemerintah berupaya mengajak masyarakat siap menghadapi bencana dengan membangun sistem penanggulangan, memberi pelatihan, dan meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo yang bekerja sama dengan 4 operator seluler dan BMKG. BMKG itu singkatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk meluncurkan sistem peringatan bencana melalui pesan singkat ya atau SMS. Informasi mengenai cincin api Pasifik juga diperoleh dengan mengunjungi Museum Geologi Bandung. Nah, teacher sudah membacakan teks tentang apakah cincin api Pasifik itu. Sekarang buka halaman selanjutnya ya. Buka halaman selanjutnya, halaman 50. Nah, di sini kita akan belajar mengenai mengidentifikasi ide pokok ya. Ada ide pokok ada kaitannya dengan teks yang teacher bacakan barusan ya. Apa itu ide pokok? Ide pokok itu ada
ya. Cerita apakah cincin api Pasifik itu ada berapa paragraf? Nah, kita hitung ya. Ada 1, 2, dan 3. Jadi 3 paragraf. Nah, pada halaman 50 ya di sini ada 3 paragraf ya. Kalian simak sekali lagi teks laporan tentang cincin api Pasifik. Lalu pilihlah salah satu jawaban bawah ini dengan memberi tanda centang seperti ini ya. Nah, paragraf pertama ya itu ada 3 pilihan yang menurut kalian ya. Ide pokoknya yang pertama letak negara Indonesia. Nah, kalian baca di paragraf pertama. Kalau perintahnya paragraf kedua, baca di paragraf kedua. Kalau perintahnya di paragraf ketiga, kalian baca paragraf ketiga. Kalian tentukan yang mana ide pokoknya. Nah, di sini ada pilihan di paragraf pertama. Ide pokoknya letak negara Indonesia. Apakah benar? Kalian baca ya di paragraf pertama. Lalu mengenal cincin api Pasifik dan gunung berapi di Indonesia. Teacher contohkan 1 di paragraf pertama. Nah, kita membaca ulang paragraf pertama ya. Nah, kira-kira yang mana? Apakah letak negara Indonesia? Ide pokoknya. Apakah mengenal cincin api Pasifik? Apakah gunung berapi di Indonesia? Kita mengetahuinya dengan cara membaca ulang di paragraf pertama. Nah, di sini ya ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Nah, jadi di kalimat utama kalian langsung tentukan saja kira-kira kalimat utamanya yang mana ya. Nah, cincin api Pasifik berarti ya itu tentang isinya tentang cincin api Pasifik. Apa itu cincin api Pasifik? Jadi ide pokok dari paragraf pertama itu adalah mengenal cincin api Pasifik ya. Kalian centang. Itu kan ada 3 di sini. Nah, di bagian yang mengenal di paragraf pertama ya ini. Mengenal cincin api Pasifik. Cincin api Pasifik. Nah, kalian beri centang seperti ini ya. Ini paragraf pertama. Nah, paragraf kedua, paragraf ketiga kalian boleh berlatih di rumah centang sendiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di situ ada halaman 51 ya. Masih tentang ide pokok ya. Ide pokok sudah dijelaskan ya. Kalian berlatih di rumah ya. Tulislah B jika benar dan S jika salah dalam kurungan yang disediakan. Nah, itu dari nomor 1 sampai 5 itu mengenai teks tentang apakah cincin api Pasifik itu. Nah, cara mencarinya kalian membaca